Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk di video kali ini, mata kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau MKO ini, di pertemuan ketiga ini saya akan fokus membahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik pada senyawa alkil halida. Ya, mungkin sudah pernah saya bahas juga sedikit di mata kuliah kimia organik ya. Cuma karena di mata kuliah ini saya akan fokus ke mekanisme reaksinya sesuai dengan judul mata kuliahnya. Oke, pertama-tama mungkin untuk refresh sedikit, apa sih senyawa alkil halida itu? Jadi supaya nggak kelupaan, alkil halida atau haloalkana itu adalah suatu senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan halogen. Nah, senyawa alkil halida ini adalah suatu senyawa hidrokarbon, baik yang strukturnya itu ada yang jenuh ataupun tidak jenuh, dan ada satu atau lebih atom hidrogen pada sebuah alkana yang digantikan oleh atom-atom halogen. Jadi ada atom hidrogen yang digantikan oleh atom halogen gitu. Contohnya fluorin, klorin, bromin, atau iodin. Senyawa alkil halida ini memiliki rumus umum Rx, di mana R adalah dapat berupa gugus alifatik ataupun gugus aromatik, sementara X itu adalah unsur halida atau unsur-unsur halogen, yaitu F, Cl, Br, dan I. Strukturnya bisa seperti ini, bisa pada C primer atau struktur primer, atau bisa juga pada C sekunder, strukturnya struktur sekunder, dan juga struktur yang tersier alkil halida ini. Oke? Next, reaksi substitusi nukleofilik. Apa sih reaksi substitusi nukleofilik itu? Itu adalah suatu reaksi yang berlangsung karena adanya pergantian satu atau lebih atom atau gugus dari suatu senyawa oleh atom atau gugus lain yang dinamakan reaksi substitusi. Apabila reaksi substitusi ini melibatkan nukleofil, maka reaksi tersebut dinamakan substitusi nukleofilik atau disingkat SN, di mana S ini adalah substitusi dan N adalah nukleofilik. Singkatannya simpel aja seperti itu ya. Nah, spesies yang bertindak sebagai penyerang adalah nukleofil atau namanya lainnya adalah basa Lewis. Itu adalah suatu spesies yang dapat memberikan pasangan elektron ke atom lain untuk membentuk ikatan kovalen. Jadi ada gugus penyerang dan ada gugus yang diserang di sini. Gugus penyerangnya adalah nukleofil. Oke? Perubahan yang terjadi pada reaksi ini pada dasarnya adalah ada suatu nukleofil itu dengan membawa pasangan elektronnya, dia akan menyerang substrat. Substrat ini adalah molekul yang menyediakan karbon untuk membentukkan ikatan baru, yaitu ikatan kovalen ini. Dan dia akan membentuk ikatan baru dan salah satu substituen pada atom karbon akan lepas bersama berpasangan elektronnya. Oke, itu secara definisi dan juga secara penjelasan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat saja langsung ke reaksinya itu sendiri. Oke, next. Jadi, reaksi pertama untuk reaksi substitusi nukleofilik ini adalah reaksi SN2. Ya, jadi reaksi SN2 adalah reaksi substitusi bimolekuler. Dua di sini adalah maksudnya karena ada dua molekul yang bereaksi secara bersamaan, yaitu molekul alkil halida primer dan nukleofilik kuat. Misalnya OH-, OR-, dan CN-. Ini minusnya di atas ya, mohon maaf saya kelupaan. Bisa juga dengan senyawa nukleofilik yang agak lemah, misalkan air atau H2O. Ini juga duanya harusnya di bawah ya. Ya, H2O itu H-nya duanya kecil, oke? Reaksi dengan air termasuk ke dalam reaksi lambat. Karena nukleofiliknya lemah gitu. Kalau kuat, reaksinya itu cepat, jadi langsung bereaksi. Alkil halida yang sekunder itu dapat bereaksi dengan SN2. Sama dengan alkil halida primer, tapi alkil halida tersier itu tidak dapat bereaksi SN2. Jadi seperti ini contoh reaksinya. Ada bromoetana diserang dengan oleh gugus OH-, di mana gugus OH- akan menyerang si atom C ini dan akan menyebabkan si Br-nya ini lepas gitu. Sehingga bromoetana ini akan berubah atau ganti menjadi etanol. OH-nya masuk ke sini menggantikan si Br- yang lepas gitu. Jadi ada pergantian, si OH masuk, si Br keluar gitu. Makanya reaksi substitusi. Oke, itu untuk SN2 secara simpelnya.
Mekanisme reaksinya kalau dilihat secara jelas itu adalah seperti ini. Jadi reaksi itu akan diubah, yang diubah menjadi produk itu harus melalui suatu keadaan. Keadaan antara atau keadaan transisi ya, atau namanya adalah kompleks reaktifkan. Jadi nggak ujug-ujug atau langsung berubah, tapi ada juga mekanisme atau prosesnya. Jadi si OH ini yang tadi ya, ini juga masih sama bromoetana. Pada saat si OH- menyerang gugus C ini, dia tidak langsung ini masuk, ini lepas, enggak, tapi dia akan ini dulu membentuk suatu keadaan transisi dengan energi tinggi, di mana akan terjadi ikatan parsial antara OH dengan C dan C dengan Br gitu. Jadi akan terbentuk, senyawa antara seperti ini dulu. Keadaan transisi ini itu akan melibatkan dua spesies yaitu nukleofil atau OH- ini dan juga RX. Sehingga reaksi SN2 disebut bimolekuler karena membentuk reaksi keadaan transisi ini gitu. Kenapa namanya bimolekuler? Barulah setelah keadaan transisi ini mulai stabil, si Br lepas, sedangkan si OH mulai membentuk ikatan kovalen yang lebih kuat, bukan parsial lagi, tapi ikatan yang permanen gitu. Sehingga terbentuklah etanol dan Br-. Jadi nggak, ya seperti yang saya bilang tadi, nggak tiba-tiba OH ini langsung tiba-tiba masuk ke sini dan Br tiba-tiba lepas, enggak, tapi ada suatu keadaan transisi dulu yang terbentuk. Oke? Itu kira-kira mekanisme reaksi SN2 yang simple. Nah, baru yang agak rumitnya adalah reaksi SN1. Kenapa nggak SN1 duluan? Ya karena SN1 ini bisa dibilang agak rumit ya, mekanismenya. Jadi di SN1, alkil halida utama yang tersier itu dapat mengalami substitusi dengan mekanisme yang namanya reaksi SN1 atau unimolekuler. Apabila direaksikan dengan nukleofil basa lemah atau air. Jadi unimolekuler ini karena, yang fokusnya ke konsentrasi substrat, jadi ke salah satu saja, makanya unimolekuler. Kalau yang bimolekuler, fokusnya ke dua-duanya dan reaksinya berlangsung secara spontan, satu tahap saja gitu. Oke, contohnya adalah CH3CBr ini, apabila direaksikan dengan CH3CH2OH atau etanol, dia akan menghasilkan T-butil etil eter 80% dan metil propena 20%. Jadi ada dua produk ya. 80% akan membentuk eter, 20% membentuk alkena metil propena ini. Atau apabila dia direaksikan dengan H2O air, dia akan menghasilkan T-butil alkohol 70% dan metil propena 30%. Oke. Jadi 70% menghasilkan alkohol, 30% menghasilkan alkena. Nah, ini reaksi secara simpelnya dulu ya. Secara mekanismenya ada 3 tahap, makanya saya bagi menjadi 3 slide. Yang pertama, untuk reaksi SN1 ini karena bertahap atau stepwise reaction, ini pertama adalah reaksi ion. Tahap 1 adalah tahap yang lambat, di mana tahap ini terjadi pembentukan karbokation atau ionisasi. Jadi misalnya di senyawa tadi CH33CBr ini, dia akan membentuk juga keadaan transisi 1. Jadi dalam internal senyawanya ini sendiri akan membentuk keadaan transisi di mana ada delta positif dan delta negatifnya ini, di mana delta positif adalah berubah menjadi kation dan yang negatif menjadi anion. Dia akan membentuk zat antara atau intermediate karbokation karena mengandung C. Makanya namanya karbokation, terbentuk karbokation ini. Jadi dari CH33CBr ini, pertama dia akan membentuk karbokation ini. Jadi dari keadaan transisi 1, dia akan pecah menjadi kation dan anion, di mana yang kation namanya adalah karbokation. Oke, itu untuk step 1 atau tahap 1 di reaksi SN1 ini. Tahap 2, barulah terjadi penggabungan karbokation dengan nukleofil yang menyerang, yang berlangsung dengan cepat. Jadi kalau tahap 1 tadi berlangsung secara lambat, pembentukan karbokation ini, tahap 2 ini bereaksinya dengan cepat. Si karbokation yang terbentuk akan diserang oleh nukleofil sehingga akan membentuk keadaan transisi 2 yang mempunyai delta positif dan delta positif ini, sehingga dia akan menghasilkan alkohol yang berproton karena ini yang masuknya adalah OH dan memiliki ekses H. Jadi menghasilkan CH33COH, T-butil alkohol yang memiliki proton karena memiliki ekses H plus ini. Oke. Ini tahap 2. Jadi ada penggabungan karbokation dengan nukleofil. Barulah di tahap ketiga terjadi reaksi asam basa. Di mana reaksi ini yang terakhir adalah
Molekul air yang berlebih ada ekses ya, dia akan menyerang lagi si bukan karbokation, jadi mengikat kembali T-butil alkohol berproton atau produk yang intermediate-nya ini, dia akan diserang oleh H2O yang berlebih dan akan mengambil si H-nya yang berlebih ini dari T-butil apa namanya, T-butil alkohol yang berproton ini. Sehingga dia akan menghasilkan CH3OH atau alkohol yang tanpa proton, karena protonnya atau H-nya yang memiliki proton ini sudah diambil oleh H2O yang berlebih ini, menjadi H3O+. Oke, jadi diikat oleh molekul air yang berlebih ini, si ion H plusnya sehingga lepas, dan reaksi ini berlangsung dengan cepat. Jadi tahapannya ada yang lambat, cepat, cepat. Yang awal lambat, ini cepat, yang kedua cepat, yang ketiga cepat lagi. Itu kira-kira bedanya SN1 dengan SN2. SN2 itu langsung terjadi dalam satu step. Kalau SN1 itu ada 3 step, di mana ada yang tahap lambat dan tahap cepatnya. Itu kira-kira perbedaannya untuk reaksi substitusi nukleofilik yang satu SN1 dan SN2 untuk senyawa alkil halida ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.